Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Afriliani, saya dari kelompok 2 dan rekan kelompok saya ada Diana Trilestari. Kami sudah membagi materi untuk dijelaskan masing-masing dan di dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dari tipologi, kemudian tipologi dalam penelitian tindakan kelas. Langsung saja teman-teman semua bahwa di sini tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe ataupun jenis. Jadi jika dikaitkan dengan penelitian tindakan kelas bahwa di dalam penelitian tindakan kelas ini ada beberapa jenis ataupun ada beberapa tipologi. Nah, di makalah di sini jenis penelitian tindakan kelas secara umum dibagi menjadi 4 kelompok. Menurut Chen dalam Faizaluddin dan Ermalinda mengemukakan bahwa ada 4 jenis. 4 jenis dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama di sini ada penelitian tindakan diagnostik. Diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menentukan peneliti ke arah suatu tindakan. Jadi di sini peneliti langsung tindakan berupa tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Nah, di makalah di sini sudah ada contohnya. Nah, misalnya nih, di sekolah tersebut banyak terjadi pertengkaran antar beberapa kelompok siswa yang sering diikuti oleh perkelahian. Jadi, suatu tim peneliti di sini dari lembaga peneliti diundang. Nah, wakil tiap-tiap kelompok siswa tersebut juga ketua-ketua kelasnya diwawancarai tentang sikapnya terhadap kelompok yang lain, kemudian kepuasannya, kemudian kekecewaannya, mengapa sering berkelahi, di situ diwawancarain semua, dan keikutsertaannya dalam kegiatan sekolah tersebut. Jadi siswa di situ langsung diwawancarai. Nah, informasi yang diperoleh di sini langsung ditabulasikan dan ditabulasi silang. Nah, hasil-hasilnya dianalisis dan direkomendasi agar dibuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjutannya yaitu rekomendasi sendiri tidak diuji sebelumnya dan juga bukan merupakan objek penelitian tertentu. Rekomendasi ini dihasilkan lebih kurang melalui proses intuitif berdasarkan kumpulan pengalaman masa lalu dan diagnosis saat itu. Nah, karena rekomendasi dibuat oleh seorang ahli penelitian atau tim peneliti tadi, nah yang tidak terlibat dalam kehidupan dalam ajang sasaran, ada kemungkinan bahwa rekomendasi tersebut tidak realistik. Nah, inilah kelemahan dari penelitian jenis diagnostik. Nah, jadi di sini di setiap penelitian, di setiap tipologi penelitian bahwa di semua itu ada kelemahannya, kelemahan tersendirinya dalam penelitian tersebut. Nah, yang kedua, ada penelitian tindakan partisipan. Penelitian tindakan partisipan. Nah, jenis partisipasi maksudnya di sini adalah tumbuh karena ada yang pertama di situ ada diagnosis tidak selalu mendorong dilakukannya tindakan. Dan yang kedua, ketidakterlibatan tim peneliti dalam masyarakat terkait kurang menjamin pelaksanaan tindakan yang disarankan. Gagasan sentral penelitian tindakan partisipan ini adalah bahwa orang yang akan melakukan tindakan harus juga terlibat dalam proses penelitian dari awal hingga akhir. Jadi, yang dimaksud partisipan di sini berpartisipasi langsung, terjun langsung peneliti tersebut. Nah, dengan demikian, mereka itu tidak hanya dapat menyadari perlunya melaksanakan program tindakan tertentu, tetapi secara jiwa raga akan terlibat dalam program tindakan tersebut. Nah, contohnya dalam penelitian tindakan partisipan ini, di dalam makalah sudah dicantumkan bahwa
Contoh pada jenis pertama di atas, namun peneliti harus berada di sekolah dari awal penelitiannya, yaitu pada waktu mendiagnosis atau menganalisis keadaan dan melihat kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan dan merumuskan rencana tindakan. Jadi dari awal pun di dalam penelitian tindakan partisipan ini harus terjun langsung si peneliti tersebut. Nah, jadi seperti itu. Karena takutnya tadi kan rekomendasi di awal pada jenis penelitian tindakan diagnostik di situ kan ditakutkan tidak realistik penelitiannya. Jadi di sini adanya tindakan partisipan ini, penelitian tindakan partisipan ini untuk menutupi kelemahan dari penelitian tindakan diagnostik tadi. Nah, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut dalam di sini ada yang ketiga, yaitu penelitian tindakan empiris. Saya bacakan dulu ya. Gagasan dasar penelitian tindakan jenis ini adalah melakukan sesuatu dan membukukan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi. Jadi, penelitian tindakan empiris ini setelah melakukan penelitian, kemudian dibukukan menjadi buku di situ, dicatat dan kemudian menjadi pembukuan. Ada pembukuan di dalam proses penelitian tindakan empiris ini. Nah, proses penelitiannya ini pada pokoknya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sudah ada contoh di dalam makalah. Saya bacakan sebuah contoh penelitian tindakan empiris diberikan sebagai berikut. Nah, pengurus jurusan di suatu perguruan tinggi melihat adanya masalah dalam proses rapat jurusan. Dia mengemukakan kepeduliannya di dalam forum dosen. Nah, dia sangat lega karena semua dosen merasakan hal yang sama. Dia mengajak semua dosen untuk bersama-sama merumuskan tindakan apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa setiap jenis penelitian pasti ada kelemahannya. Nah, di sini sudah tercantum kelemahannya di makalah bahwa kelemahan penelitian tindakan jenis ini adalah bahwa simpulan ditarik dari pengalaman dengan satu kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda dalam berbagai segi yang tak terkontrol. Meskipun punya kelemahan, nah, penelitian tindakan empiris ini dapat menuntun peneliti untuk mengembangkan secara bertahap prinsip yang secara umum sahih atau prinsip yang benar. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini penelitian jenis ini cukup banyak kelemahannya, teman-teman. Nah, di antaranya yang pertama, banyak organisator dan pimpinan kelompok yang tidak memiliki kemampuan merumuskan hipotesis tindakan secara eksplisit atau menyatakan simpulannya secara cermat. Nah, seperti itu. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu pelaku penelitian yang juga dibebani dengan tanggung jawab tindakan biasanya tidak mampu menyisihkan waktu untuk mencatat secara lengkap amatannya, atau dalam beberapa hal bahkan tidak dapat melakukan amatan itu sendiri. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu jika penyimpanan catatan benar-benar memadai, biasanya begitu banyak yang berhasil dikumpulkan, sehingga memerlukan usaha yang sangat besar untuk menganalisis keseluruhannya tersebut, karena data-data yang banyak tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, kelemahan yang keempat, teman-teman, bahwa dengan niat yang terbaik sekalipun sulit bagi pelaku penelitian ini untuk benar-benar objektif dalam menilai keluaran usaha tindakannya sendiri. Faktor luar selalu mempengaruhi apa yang terjadi dalam situasi kelompok.
Dan penafsiran terhadap pengaruhnya selalu agak subjektif. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam jenis keempat atau tipologi keempat dalam penelitian tindakan kelas, yakni penelitian tindakan eksperimental. Nah, apa sih tindakan eksperimental ini? Nah, di dalam makalah sudah tertera, tercantum dan jelas di sini bahwa penelitian tindakan eksperimental adalah penelitian yang berbagai teknik tindakannya sangkil. Hampir selalu ada lebih dari satu cara untuk mencapai sesuatu. Jadi di dalam tindakan eksperimental ini ada beberapa cara. Jadi di situ ada cara A, ada cara B, ada cara C. Jadi ada di dalam tindakan eksperimental ini ada beberapa cara untuk meneliti suatu permasalahan. Nah, seperti itu teman-teman. Dari semua jenis penelitian tindakan, jenis eksperimental memiliki nilai potensial terbesar untuk kemajuan pengetahuan ilmiah. Kenapa? Karena dalam keadaan yang menguntungkan memberikan uji coba yang mantap, kemudian tentang hipotesis tersebut. Nah, jadi dalam eksperimental ini besar kemajuan pengetahuan ilmiahnya. Akan tetapi, jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian tindakan yang tersulit untuk dilaksanakan dengan berhasil. Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul termasuk, yang pertama itu kesulitannya keterbatasan kemampuan peneliti dalam membuat prediksi keakuratannya. Jadi keterbatasan pengetahuannya, kemampuannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kesulitannya yang mungkin timbul, kekurangan kemampuan peneliti dalam mengontrol jalannya tindakan sosial. Nah, kemudian kesulitan yang ketiga itu ada kekurangan kemampuan peneliti dalam melakukan pengukuran yang layak sesuai dengan sifat dasar hubungan sosial. Nah, kesulitan ini sebagian besar dapat dihindari jika program penelitiannya dari awal direncanakan dengan bekerja sama agen pelaksana yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaannya, sehingga tindakan yang perlu benar-benar dilaksanakan. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa penelitian tindakan eksperimental akan berhasil jika didukung oleh perencanaan dan kerjasama yang sangat baik dengan setiap orang yang terkait dengan program tersebut. Jadi di dalam penelitian eksperimental ini harus ada betul-betul orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini agar tidak terbengkalainya penelitian ini. Seperti itu teman-teman. Pemilihan jenis penelitian tindakan akan sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi yang dihadapi oleh peneliti. Namun hendaknya kelemahan setiap jenis penelitian tindakan kelas ini selalu diingat sehingga manfaat dapat dipetik secara optimal. Jadi dalam meneliti, untuk memilih penelitian yang mana sih yang bagus, yang akan saya lakukan penelitian, misalkan penelitian tindakan eksperimental. Nah, di sini harus cermat juga, harus memahami juga penelitian jenis penelitian yang lain. Jangan sampai kita hanya memahami satu jenis penelitian tanpa memahami jenis penelitian yang lain. Nah, dengan adanya pemahaman kita dari berbagai jenis penelitian tersebut, di sini akan memudahkan kita untuk meneliti suatu permasalahan yang ada. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.